Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Ayubi. Nomor induk mahasiswa 20210401 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta. Oke, di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah saya tentang bahasa Indonesia yang berjudul Hukum HAM di Indonesia. Lanjut, di sini ada kata pengantar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya panjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Hukum HAM di Indonesia. Oke, lanjut, di sini ada daftar isi. Daftar isi ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ke bab 2 ada pembahasan. Di bab 3 itu ada simpulan dan saran. Oke, kita mulai aja. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang makalah. Serentak dengan dipromulgasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Telah ditetapkan di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pengisian kemerdekaan. Bertolak dari pengisian kemerdekaannya akan dibahas pemikiran tentang hak asasi manusia atau HAM. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: 1. Apakah yang dimaksud dengan HAM? 2. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia. 3. Hak asasi manusia di Indonesia. 4. Apa saja contoh dari pelanggaran HAM? Oke, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dapat menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Kedua, dapat menjelaskan perkembangan HAM di Indonesia. Ketiga, dapat memberikan contoh-contoh pelanggaran HAM. Oke, manfaat penelitian. Dapat menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Yang kedua, masyarakat bisa memahami tentang undang-undang yang ada di Indonesia. Oke, kita ke bab 2, masuk pembahasan. Rumusan masalah pertama. Apa yang dimaksud dengan tentang HAM atau hak asasi manusia? Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dan hakikat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa mengemban tugas dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab. Oke, itu pembahasan sedikit tentang HAM. Di sini ada salah satu contoh. Contohnya itu dalam Undang-Undang tahun nomor 13 tahun 2003 tentang pekerja. Isinya ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu, pekerja atau buruh di perusahaan kecil, menengah juga memiliki hak yang sama dengan pekerja atau buruh lainnya. Jadi di sini di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 di sini berisi tentang hak asasi manusia seorang pekerja atau bisa dibilang karyawan. Contohnya ketika suatu pekerja itu atau seorang pekerja tidak mendapatkan upah atau imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya, maka ia berhak dilindungi oleh Undang-Undang HAM.
Oke, lanjut ke sejarah perkembangan HAM. Di sini ada periode sebelum kemerdekaan di tahun 1908 sampai 1945. Sedikit yang saya akan jelaskan pemikiran HAM pada tahun itu. Kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908, Serikat Islam tahun 1911, Insidis Paris tahun 1912, Perhimpunan Indonesia tahun 1925, Partai Nasional Indonesia tahun 1927, dan lain-lainnya. Oke, pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa penjajah. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat, mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan pada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Oke, jadi pada tahun itu Budi Utomo pada tahun 1908 menyuarakan tentang HAM itu melewati atau melalui tulisan dan surat kabar. Jadi pada tahun itu karena belum canggih seperti tahun sekarang, belum modern, jadi melalui surat kabar. Oke, lanjut ke periode setelah kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang. Oke, perdebatan tentang HAM di tahun 1945 sampai dengan 1950 itu pada periode ini menegaskan wacana untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik dimulai didirikan. Jadi pada tahun 1945 sampai dengan 1950 didirikannya organisasi politik serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Jadi pada tahun itu berdirilah organisasi politik yang berhak kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Oke, lanjut ke periode 1950 sampai dengan 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer, merupakan masa gemilang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Muncul partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, demokratis, dan kontrol parlemen atas eksekutif. Oke, lanjut. Periode di tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal, digantikannya demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin ini, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Oke, lanjut ke periode 1966-1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru dan penegakan HAM di Indonesia. Janji Orde Baru itu mengalami kemunduran pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS. Oke, lanjut ke periode paksa Orde Baru. Itu pada tahun 1998, pada era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Orde Baru di era demokrasi kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintah B.J. Habibie, misalnya pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Oke, lanjut ke penutup di bab 3. Kesimpulannya, HAM atau hak asasi manusia merupakan pengumpulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, atau pengumpulan politik dan etika yang erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia. Tidak hanya itu, hak asasi manusia sudah sedemikian kuat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi yang perlu adanya dukungan dari semua pihak agar penegakan hak asasi manusia bergerak ke arah positif.
Diperlukan niat dan kemauan serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Lanjut ke saran. Di sini saran dari penulis, yaitu saya sendiri, berharap dengan solusi yang ditulis bisa dijadikan solusi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan berharap kepada semua pihak masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers agar upaya penegakan hak asasi manusia bergerak ke arah positif sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan atau saya presentasikan tentang makalah ilmiah bahasa Indonesia saya yang berjudul tentang hukum HAM di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.